Hai, nama saya Iwan Sinaga. Saya dari suku Batak. Sekarang umur 27 tahun. Di sini saya mau menceritakan bagaimana awalnya saya mengenal Tuhan yang orang sering sebut kasih mula-mula. Ya, saya merasakan kasih mula-mula di mana Tuhan menjamah hati saya. Waktu saya berada di Medan, mungkin umur saya waktu itu sekitar 16 tahun, saya mengambil keputusan untuk merantau karena waktu itu saya sudah putus sekolah kelas 1 SMA. Bukan karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah saya, tapi memang karena saya sudah terpengaruh dengan lingkungan sehingga tidak suka lagi sekolah. Semenjak putus sekolah, saya mulai terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, pergaulan buruk. Saya mulai ikut-ikutan dengan anak-anak jalanan, merokok, pulang malam karena begadang, dan banyak hal buruk lagi yang saya lakukan semenjak putus sekolah. Bahkan saya sempat memakai narkoba jenis ganja, tapi nggak sampai kecanduan. Nah, saya mengambil keputusan untuk merantau supaya saya tidak menjadi beban bagi orang tua, abang, adik. Jadi saya mau jauh dari mereka. Saya mau hidup sendiri di perantauan. Saya ambil keputusan, saya berangkat ke Bandar Lampung. Di sanalah saya mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan yang sering disebut tadi dengan kasih mula-mula. Ya, waktu itu sangat indah. Ya, sangat indah. Sangat indah. Dan kita harus mengalami yang namanya kasih mula-mula itu, di mana Tuhan menjamah hati kita. Jamahan Tuhanlah yang mampu mengubah hidup kita dari yang kecenderungan hatinya jahat menjadi bertobat, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalau tangan Tuhan belum menjamah hati kita, sebanyak apapun kita menerima nasihat dari orang tua, itu tidak akan bisa mengubah hati kita. Karena kecenderungan hati manusia itu dari kecil, bahkan dari sejak kandungan, itu sudah jahat. Dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia dari mulai kecil tanpa disekolahkan, tanpa diajari, itu sudah terlatih dalam hal berbuat jahat, dalam hal pikiran licik. Jadi hanya tangan Tuhan, hanya jamahan Tuhan yang mampu mengubah hati kita yang kecenderungannya jahat menjadi
berubah, bertobat, sehingga hati kita mulai condong kepada hal-hal yang baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena bukan hanya semenjak putus sekolah saya mulai cenderung berbuat jahat, tapi mulai dari kecil ya. Diri ini sudah terlatih untuk berbuat jahat, bohonglah, cakap kotorlah, apalah. Apalagi setelah mengenal yang namanya pergaulan buruk, berkawan dengan orang-orang yang di luar kendali, dalam tanda kutip orang-orang gila, pergaulan yang sukanya hidup dalam pergaulan buruk, pergaulan bebas. Nah, itu hidup saya dahulu sangat menjijikkan. Dari yang tidak mengenal rokok, saya mulai merokok. Saya mulai coba ganja, dan saya mulai bermain-main, mengganggu di jalanan yang namanya waria. Kalau orang Medan bilang bencong, di tengah malam di makam pahlawan, mencuri, berzina, pulang malam, pulang pagi, itu udah kerjaan saya sehari-hari. Dan mulailah saya melawan dengan orang tua, memberontak. Oleh karena itu saya memutuskan untuk merantau. Saya pikir kalau merantau nanti bisa hidup lebih baik lagi, nggak nyusahin orang tua. Malah setelah saya merantau di Bandar Lampung, hidup saya semakin hancur, semakin jahat, mengerikan, menjijikan, menajiskan, memuakkan. Kalau saya ingat dahulu masa lalu saya, ketika pertama nyampe di Bandar Lampung, bekerja sebagai kernet mobil lintas Sumatera. Tapi di sini saya hanya sebutkan dosa besarnya. Nanti di kesaksian selanjutnya saya akan jelaskan dan saya akan ceritakan bagaimana kisahnya saya keluar dari dosa itu. Di Bandar Lampung saya terjebak dengan dosa perzinahan dengan pelacur. Saya terjebak dengan yang namanya membungakan uang yang tidak selazimnya, atau sama dengan lintah darat, rentenir. Yang ketiga, saya mulai kenal yang namanya dosa minum minuman keras atau mabuk. Ya, itu sudah jadi warna hidup saya dulu. Padahal waktu itu saya masih sangat muda sekali. Dan banyak lagi dosa-dosa lain yang saya terjebak di dalamnya, yang menurut umur harusnya saya tidak pantas berada dalam dosa itu. Tapi di kesaksian, di video selanjutnya, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana Tuhan melepaskan saya dari ikatan dosa itu yang membuat hidup kita
terbelenggu, terpenjara, dan tidak berdaya. Tapi Tuhan itu baik. Dia memilih saya, Dia memanggil saya di Bandar Lampung lewat satu persekutuan yang hidup yang saya temukan di sana, dan juga itu pastinya oleh karena kasih karunia Allah saya bisa mengenal kebenaran dan saya diubahkan di sana. Wow, itu indah, itu luar biasa. Dari yang tadinya seorang yang hidup najis, hidup kotor, hidup jahat, tetapi Tuhan mau menerima. Kata Yesaya 1 ayat yang ke-18-19, di situ saya tersadar bahwa setiap orang berdosa tidak ada ceritanya tidak diterima oleh Tuhan. Kalau dia mau datang kepada Tuhan, seburuk apa, sejahat apapun, sekotor, sehina apapun, kalau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti terima. Sana dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju kalau kau mau datang kepadaku. Saya Iwan Sinaga. Nantikan video selanjutnya, kesaksian selanjutnya, bagaimana Tuhan melepaskan saya dari dosa, dari ikatan maut, ikatan setan, dan akhirnya sekarang saya hidup di dalam Tuhan. Saya dimampukan hidup mengikuti jalannya. Saudara mau? Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu lagu saya persembahkan bagi kita semua bersama dengan teman-teman saya. Ikuti sampai akhir saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih telah tercurah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Shalom, God bless you.